akibat beban P ini. Beban P. Jadi yang jadi perhatian kita di sini adalah tegangan. Tegangan ini parameter yang menentukan kekuatan benda tadi, kekuatan balok kita ini akibat beban P. Anda merancang mobil, bempernya berapa maksimum bemper itu bisa menahan benturan misalnya. Sebelum dia plastis. Nah, kita kan udah belajar ini ya, udah belajar material teknik, Anda udah belajar tegangan regangan. Jadi material itu punya ini, punya apa namanya sifat. Kalau saya bikinkan kurva tegangan regangan seperti ini, jadi kalau baja karbon rendah, ya kayak ginilah kira-kira ya. Nah, di MKM ini ada titik yield di sini. Oh, terbalik saya ya. Ini yang regangan, ini yang tegangan. Ini tegangan. Jadi misalnya titik yield di sini, pakai biru. Ini sigma yield. Ini regangannya. Nah, pas yield. Artinya apa? Ini daerah elastis. Ke bawah ini ya. Anda kasih beban pada satu sistem Anda, ketika beban dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Ini daerah elastis. Elastisis. Tapi lewat dari sigma yield, ketika tegangan kerja Anda besar daripada sigma yield, dia akan menjadi masuk ke plastis. Artinya material kita ada berubah, pasti akan terjadi deformasi plastis, berubah bentuk. Berubah bentuk. Tapi kalau sigma kerja kita kecil sama daripada sigma yield, artinya ini masih elastis dan benda tidak berubah. Kalaupun berubah akibat beban saja, begitu beban dihilangkan dia akan kembali ke bentuk semula. Ini elastis, hanya berubah bentuk ketika dibebani. Berubah bentuk ketika dibebani. Nah, ketika dibebani. Nah, di MKM tujuan kita menghitung sigma W ini. Yang kita ingin itu adalah sigma W. Tegangan working, tegangan kerja. Ya, tegangan kerja. Dan kita nanti bermainnya, karena kita di mesin, bermain kita daerah elastis. Kita tidak mentoleran, kalau Anda merancang mesin ya, nggak boleh ada terjadi deformasi plastis sedikit pun. Harus di daerah elastis. Tegangan kerja ini nanti akan kita bahas satu-satu. Tegangan ya, tegangan ini secara umum ada dua jenis. Ada yang kita sebut dengan tegangan normal, ada yang kita sebut dengan tegangan geser. Itu hanya orientasi aja, orientasi arah tegangan. Tegangan normal tegak lurus terhadap permukaan, tegangan geser kita sejajar dengan permukaan. Nah, tegangan normal ini dua penyebabnya nanti. Nah, itu yang dibahas tadi yang pertama tadi. Yang pertama itu adalah beban aksial. Ketika Anda melakukan uji tarik, itu yang ada tegangan normal akibat beban aksial. Nah, kemudian tegangan normal kedua penyebabnya adalah momen lentur. Ketika Anda angkat besi misalnya ya, lifter itu, di beban besi yang Anda angkat itu akan terjadi tegangan normal juga, tapi akibat momen lentur. Ya. Kemudian tegangan geser, penyebabnya juga dua, beban geser dan momen torsi. Momen torsi. Nah, ini yang kita bahas nih. Ini yang kita bahas dari awal sampai akhir nih, yang 4 ini. Tapi nanti macam-macam ininya, macam-macam faktor yang akan kita perhitungkan. Jadi, pada intinya yang akan kita hitung adalah tegangan ini, tegangan kerja. Ya. Nah, jadi kalau tegangan normal, kalau kita punya balok tadi ya, menampangnya segi 4 misalnya kayak gitu ya. Tegangan normal itu akibat beban normal kan? Akibat beban normal kan? Ini beban normalnya misalnya.
Anda udah belajar gaya dalam ya, gaya normal. Nah, tegangan normal itu kan ada di sini. Tegak lurus terhadap permukaan penampang. Ah, itu dia. Seluruhnya, di seluruh titik itu tegak lurus terhadap permukaan penampang. Ini 90 ya, 90 derajat. 90 derajat, lurus. Kalau seluruh tegangan ini Anda kalikan dengan A, hasilnya harus sama dengan N. Seluruh tegangan itu ya kali dengan A. A ini luas penampang ya. Yang sama dengan N. Itu tegangan normal karena beban aksial atau karena beban normal N. Kemudian ada lagi tegangan normal akibat apa namanya? Momen lentur. Nah, kayak gini, saya kasih momen lentur. Ini akan timbul juga tegangan normal juga yang timbul nantinya. Anda akan belajar, ini saya ingin dulu ya. Kalau tegangan normal dia pasti tegak lurus lagi. Nah, ya nanti kayak gini nih. Cuman terdistribusi sepanjang penampangan Anda akan sama. Kalau tegangan normal karena beban aksial sama di seluruh titik. Tapi kalau tegangan normal karena momen beda-beda. Nah, kenapa beda? Ah, nanti tuh pelajaran kita nanti. Nah, dia kira-kira kayak gini nanti. Ini tekan, yang di atas tekan, yang di bawah tarik. Nah, kayak gitu. Tapi intinya tegangan normal tegak lurus dia. Ini tegak lurus terhadap permukaan. Permukaan penampang tegak lurus. Kalau tegangan geser, kalau kita punya ini ya, pertama akibat beban geser. Beban geser kita bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa kita kasih beban geser kita ke bawah. Bawah ya, maka akan terjadi tegangan geser di sini. Arahnya misalnya ke bawah. Di seluruh titik pada permukaan ini. Dan dia sejajar dengan permukaan ya. Tidak tegak lurus ya. Menggeser dari seluruh permukaannya. Nah, kalau ini pun tegangan geser ini ya. Kalau untuk yang kasus ini, kita kalikan dengan luas penampang. Dia akan sama. Misalnya tegangan geser itu V lambangnya. Akan sama dengan V. Ya, jadi sini saya ingin menunjukkan dulu beda antara tegangan normal dengan tegangan geser. Yang terakhir, tegangan geser karena torsi. Nah, kalau torsi kan misalnya ini sumbunya, arah beban Anda, arah torsi Anda kayak gitu. Memutar atau memuntir sumbunya tadi. Nah, kemana arah tegangannya? Nah, ini agak beda sedikit ya. Cuman yang pasti dia akan sejajar dengan permukaan. Sini sejajar ke kanan, sini ke bawah, sini ke kiri, sini ke atas, dan seterusnya. Nah, nanti kita pelajari. Di seluruh titik kayak itu dia. Nah, tapi di titik perputaran itu dia akan berharga 0. Titik pusat ini akan berharga 0. Ini terus juga, ini ada ke bawah, di semua. Ini ada juga ke kiri, juga ke atas semua. Tapi di titik ini dia 0. Intinya di sini tegangan normal, tegak lurus terhadap permukaan, tegangan geser sejajar dengan permukaan. Nah, itu kita bahas. Kalau slide yang pertama tadi, yang bagian ini nih. Tegangan normal nantinya karena beban aksial. Ketika kita menghitung tegangan kerja, kan mau tegangan kerja kita hitung ya. Tegangan kerja, sigma W. Nah, agar sistem kita atau struktur kita aman, maka tegangan kerja kita ini harus kecil. Sama, paling kurang sama lah dengan sigma yield. Karena kita tidak menghendaki terjadinya plastisitas. Ini masih elastis nih. Kita tidak menghendaki terjadinya plastisitas. Nah, kalau sigma W kita itu sama dengan sigma Y per 2, artinya apa? Artinya kita punya faktor keamanan. Nah, kan faktor keamanan deh. Ada keamanan. Artinya tegangan kerja kita setengah dari sigma yield. Dari batasnya, faktor keamanan sama dengan 2. Kalau sigma W kita sigma yield bagi 3, berarti faktor keamanan kita, faktor keamanan itu sama dengan 3 dan seterusnya. Makin besar faktor keamanan ini, FK ini, artinya apa? Struktur yang Anda rancang makin kuat, makin aman. Makin besar ya. Hanya saja permasalahannya adalah semakin besar faktor keamanan, Anda butuh material yang sangat kuat. Kalau butuh material sangat kuat,
ya, tentu kos biaya perancangan Anda akan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau biaya perancangan tinggi kan enggak bagus juga. Anda bikin meja, Anda cari material yang sangat kuat sehingga gajah bisa duduk atas meja Anda. Padahal meja itu hanya untuk meja belajar. Jadi juga mejanya, hanya saja tidak terbeli sama orang. Kenapa? Karena itu untuk gajah belajar kayaknya. Itu ya. Jadi seorang desainer, dia bermainnya di sini. Faktor keamanan dimainkan tidak terlampau tinggi, tidak rendah. Kalau terlampau rendah kan berbahaya pula. Kalau Anda ambil sigma kerja mendekati sigma yield, memang murah materialnya, cuman naik aja sedikit beban dari luar, lonjak aja sedikit ya, atau lompat aja kucing di atas meja Anda, lewat sigma yield ya udah plastis dia. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita nanti bisa merancang sehingga kita dapat nantinya tegangan kerja dan tegangan maksimumnya nanti dengan faktor keamanan tertentu. Nah, itu hasil akhir nanti dari mata kuliah mekanika kekuatan material ini. Artinya ilmu Anda di statika, anak. Di statika itu kalau yang beban tadi kita ada belajar bagaimana memodelkannya ini. Nah, ini modelkan IP, gimana caranya? Kita ada belajar dari sini dapat DBB. Kalau untuk kasus ini modelnya. Ya, ini ada reaksi tumpuan di A, RA, ini ada reaksi tumpuan di B, RB, ini ada gaya P, misal di tengah. Nah, kayak gitu misal ya, misal di tengah. L/2, L/2. Ini DBB udah belajar dari statika. Nah, setelah itu tahapnya apa? Hitung reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan. Ini kita udah belajar juga di statika. Terapkan apa? Hukum Newton. Hukum Newton, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Sehingga kita nanti dapat reaksi tumpuan. Setelahnya apa? Setelahnya Anda ada belajar menghitung gaya dalam. Menghitung gaya-gaya dalam. Kita belajar juga tadi statika. Nah, misalnya yang ini kita potong ya. Kita potong daerah sini. Nah. Sehingga kita dapat seperti apa? Ya, misal kita dapat kayak gini ya. Ini reaksi tumpuan. Dan ini reaksi tumpuan RA tadi. RA, gaya dalamnya sini ada gaya geser, ada gaya normal, ada momen. Ini kita bisa hitung nih berapa besarnya satu-satu. Sehingga dari sini baru kita tentukan tegangannya, tegangan yang bekerja. Baru kita tentukan tegangan. Misal M yang ini ya, pasti akan menyebabkan tegangan normal. N ini pasti juga akan menyebabkan tegangan normal. Rumusnya ada nanti. V ini pasti akan menyebabkan terjadinya tegangan geser. Nah, kalau ini rumusnya MC/I nanti kita belajar ya. Ini adalah V/A atau N/A. Ini adalah PQ/IT ya. Sekarang hari ini ya, tapi larinya nanti ke sana. Artinya apa? Kalau Anda tidak menguasai statika di sini, tidak bisa membuat DBB, tidak bisa menghitung reaksi tumpuan, tidak bisa menghitung gaya-gaya dalam, ya udah tegangan ini tidak akan juga bisa kita hitung. Ya, tidak. Oke, sampai sana ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sana? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, saya masuk ke pertemuan 1. Materi 1 kita adalah tegangan akibat beban aksial. Aksial ya, beban tarik. Ini hampir sama ketika Anda melakukan uji tarik. Uji tarik itu kan sebenarnya beban aksial misalnya.
Misalnya ini ada punya ini poros ada, ya. Mau kita tarik dengan gaya P. Nih. Itu dia, misalnya. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin melihat gaya dalam yang bekerja di sana, kan bisa kita potong ya. Ada gaya luarnya P, ada gaya dalam bekerja di sini. Secara umum gaya dalam yang tegak lurus gaya normal, ini gaya geser. Anggap di sini satu lagi momen. Tapi di sini kalau kita ambil sigma fx sama dengan 0, pasti gaya geser kita akan sama dengan 0, artinya nggak ada gaya geser. Kalau kita ambil nih momen di A ya, di sumbu nih. Sigma momen di A sama dengan 0, ya pasti momen Anda juga akan sama dengan 0, karena gaya Anda malah sejajar dengan sumbu kan. Ini kan tidak ada momen dia, kecuali kalau gaya P kita horizontal kan, baru ada momen. Ini kan ada momen. Satu-satunya yang ada gaya dalam bekerja jika sigma Fy sama dengan 0. Nah, kalau sigma Fy sama dengan 0, gaya normal kita akan sama dengan beban luarnya, P. Nah, jadi kalau kasus kayak gini, beban aksial itu, ya satu-satunya gaya bekerja cuma gaya dalam yang bekerja di sini, satu-satu yang bekerja cuma N. Gaya normal. Dan N kita akan sama dengan P. Itu dia. Kalau ditanya apa tegangan yang muncul, sudah dijawab tadi tegangan normal. Ini bisa kita baca sigma ya. Sigma sama dengan, rumusnya adalah N per A. N adalah gaya dalamnya. A adalah luas penampang. Karena N sama dengan P, maka ini bisa kita tulis dengan P per A. Ini rumusnya. Yang paling sederhana. Tegangan normal akibat beban aksial bisa dihitung dengan rumus N per A atau P per A. Jika N sama dengan P ya. Kalau di sini 2P ya N-nya akan sama dengan 2P. Kalau di sini G ya N-nya sama dengan G. Ya tergantung beban bekerja, beban luar yang bekerja yang P ini. Nah, sekarang bagaimana distribusinya? Distribusi tegangannya. Distribusi tegangan normal akibat beban N ini sama di seluruh titik penampang. Tadi yang saya bilang. Kalau kita punya penampangnya, nah ini kita ini dikit ya, kita miringkan ini dikit. Ini sana ya. Sekarang ini gaya N Anda tadi, N sama dengan P. Sekarang tegangannya gimana? Tegangannya harus sesuai dengan N ini, arah N ini. Tapi bekerja di seluruh titik pada penampang. Dan sama di seluruh penampang itu. Di seluruh titik penampang itu. Sama. Arahnya tarik, kalau ini tarik ya tarik. Kalau tekan, tekan. Ini sama semua. Ini sama semua nih. Arahnya tarik semua. Tegak lurus semua. Namanya tegangan normal harus tegak lurus. Kalau dia kayak tidur atau kayak apa ya namanya sejajar, itu tegangan geser namanya. Ini sama nih ya. Ini sama nih. Kayak kotak yang sama itu. Dengan ketebalan yang sama. Nah, kalau tegangan tiap titik ini kita kalikan dengan A, pasti hasilnya harus sama dengan N. Atau sama dengan P. Ya gitu. Karena tegangan satuannya adalah gaya per luas penampang kan. Luas penampang. Gaya itu satuannya Newton. Luas penampang itu kalau isi Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat ini yang kita sebut dengan Pascal. Ada lagi nanti 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Atau 1 megapascal sama dengan 10⁻6 Newton per meter kuadrat. Atau yang paling gampangnya bisa kita ubah jadi 1 Newton per milimeter kuadrat. Boleh nih. Sama aja. Jadi 1 megapascal itu 1 Newton per milimeter kuadrat. Jadi luasnya dalam 1 mili. Tapi kalau 1 pascal, luasnya dalam 1 meter. Ya. Ini adalah tegangan kerja nih. Untuk beban, akibat beban aksial. Ini bisa kita tulis sigma W. Jadi kalau Anda punya
tegangan-regangan, misal dia kayak gini ya. Ini sigma Y-nya misalnya 10. Hasil sigma W Anda itu ada di sini misalnya. Ini 5, sigma W sama dengan 5. Ya, artinya di sini sigma W kita kecil daripada sigma Y. Kalau kita asumsikan sigma Y 10. Artinya ini elastis. Masih aman Anda. Dihilangkan gaya yang NP sama dengan ini, akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu dia. Jadi selagi masih di bawah sigma Y, dia masih aman. Artinya memang terjadi deformasi, tapi yang terjadi adalah deformasi elastis. Selagi beban masih ada, berubah bentuk bendanya, tapi ketika bebannya dihilangkan, bendanya akan kembali ke bentuk semula. Nah, perancangan itu yang kita ingat, sigma yield kita nggak boleh lewat desigma yield. Kalau lewat desigma yield, plastisitas akan mengambil tempat permanen. Artinya akan terjadi plastisitas dan itu efeknya permanen. Artinya benda betul-betul berubah bentuk. Itu ya, plastis. Ini ya, tegangan normal akibat beban aksial. Nah, ada lagi satu lagi tambahan, yaitu tegangan normal perpindahan yang terjadi. Ini nanti kalau sistem kita statis tak tentu, tidak bisa kita hitung reaksi tumpuan langsung. Nah, kita butuh perpindahan atau lendutan ya, lendutan. Jadi kalau Anda punya suatu struktur, Anda gantung di sana, Anda tarik dengan gaya P di sini, ya jelas dia akan bertambah panjang. Tambah panjang dia. Akibat beban P tadi tambah panjang dia. Ini bedanya. Ini yang kita sebut dengan delta. Ini akibat ditarik dengan gaya P. Kalau panjang awal itu adalah L, kemudian penampang di sini adalah A penampang ya. A penampang, L panjang, maka delta ini sama dengan P itu gaya Anda kali L per A bagi E. Atau bisa juga P per K, kekakuan kan, hukum Hooke. Ini delta ya. Nah, kekakuannya, stiffness. A penampang, E itu elastisitas. Elastisitas. Artinya K Anda ini adalah stiffness kita sama dengan AE. Nah, dua persamaan ini perlu diingat, itu yang paling dasar ya. Pertama adalah lendutannya PL per AE. Yang kedua adalah tegangannya mana tadi? Nih, N per A. Ini perlu kita ingat. Ya. Ketika kita nanti menghitung tegangan akibat beban aksial. Sampai sana ada pertanyaan? Sampai sana ada pertanyaan? Halo? Halo, Pak. Oke. Ini sekarang bentar ya. Tunggu sebentar. Anda silakan isi absen di ini ya, di chat saya tulis Google Form-nya ya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Nah, absennya sana. Sekarang saya balik